Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairinisa Isolihah, saya mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengklasifikasikan kalimat saran, yang kedua, menemukan kalimat saran dan cara penyelesaiannya, yang ketiga, memutuskan kalimat saran dan cara penyelesaiannya, yang keempat, merumuskan kalimat saran dan cara penyelesaiannya, yang kelima, menyajikan kalimat saran dalam bentuk tulisan, yang keenam, menentukan kewajiban dan hak, yang ketujuh, mengklasifikasikan jenis kewajiban dan hak. Yang kedelapan, menuliskan kewajiban dan hak. Yang kesembilan, menunjukkan hasil dan menuliskan kewajiban dan hak. Oke, coba kita perhatikan ada gambar apa saja sih itu? Iya, benar. Gambar tersebut adalah gambar tentang makanan. Ya, makanan sehat, ada apa saja? Iya, pinter. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada buah-buahan ya. Oke. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya kita perhatikan video berikut ini ya. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Oke, dari video tentang isi piringku yang merupakan salah satu contoh Aku anak sehat bergizi dan cerdas, gemar. Oke, sekarang di sini Bu Guru ada permasalahan nih. Yang pertama, ya nanti kalian ceritakan bagaimana solusinya atau bagaimana kalimat saran dari permasalahan yang dibacakan oleh Bu Guru. Oke, sekarang permasalahan yang pertama, aku sering banyak mengambil makanan, tetapi aku sering tidak menghabiskan makanan itu. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Berarti kalimat sarannya seperti apa? Ya, berarti kalimat sarannya bahwa kita ya sebaiknya saat mengambil makanan tidak perlu banyak-banyak. Atau kalimat saran yang kedua bisa juga kalau kita sudah mengambil makanan, maka kita harus menghabiskan makanan tersebut. Oke, yang kedua, permasalahannya setiap hari ibuku memasak makanan yang bergizi untuk anggota keluarga. Kadang-kadang aku bangun kesiangan dan aku tidak sarapan, sehingga aku membeli makanan yang dijual di tepi jalan dan tidak dibungkus. Apa yang seharusnya aku lakukan? Berarti kalimat sarannya seperti apa? Ya, berarti kita ya sebaiknya atau seharusnya kita membawa bekal makanan yang sudah dimasakin oleh
mama atau ibuku, ya. Agar apa? Agar kita tidak beli di luar. Oke, permasalahan yang ketiga, aku pernah terkena diare karena sembarangan membeli makanan. Apa yang seharusnya aku lakukan? Berarti kalimat sarannya seperti apa? Iya, berarti alangkah baiknya kalau aku jajannya tidak sembarangan agar tidak terkena diare. Ya, tadi kita sudah menyinggung tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Oke, kita bahas ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Oke, contoh dari kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kamu belajar lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurumu agar nilaimu tidak bermasalah di sekolah. Sampai sini tentang kalimat saran. Jadi, dalam memberikan, kalimat saran atau memberikan saran kepada teman kita atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kenapa? Karena agar orang yang kita berikan saran itu tidak tersakiti dengan saran yang kita sampaikan. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk dalam sikap menghargai teman dan termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita yang melakukan sesuatu yang keliru. Ini juga kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman kita. Oke, sekarang kita bahas tentang kewajiban. Apa apa itu kewajiban dan apa itu hak? Bagaimana penerapan kewajiban dan hak di rumah terkait dengan makanan? Oke, kita bahas dulu ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dari kita kecil, dari kita masih bayi. Oke, orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh haknya dulu, baru kewajibannya tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kewajibannya terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan hak kita. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, ya. Tidak boleh berat sebelah. Bagaimana kewajiban dan hak yang terkait dengan makanan? Contohnya, ya, kewajiban terkait dengan makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, makan makanan yang sudah disediakan. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi, kewajiban itu ada yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita terkait dengan makanan, yaitu contohnya yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Selanjutnya ada hak terkait makanan. Hak itu adalah yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan dari makanan? Ya, yang pertama, mendapatkan makanan yang bersih dan sehat. Yang kedua, kita berhak memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, kita mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Kita juga berhak mendapatkan air minum yang bersih dan sehat. Selain itu juga kita berhak mendapatkan makan siang yang bersih dan sehat. Oke, sampai sini
materi sudah selesai, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.